Sejak 3 tahun lalu setelah pihak lain mengambil alih grup Long di dalam negeri. Membuat grup Long yang hampir bangkrut menjadi raksasa bisnis seperti sekarang. Dia datang dan memberikanmu dirinya sendiri sebagai hadiah ulang tahun pagi tadi. Mengejutkan atau memuaskan? Kousin gila. Ah. Kousin. Keluar. Lagi ngapain? Aku cuma mau usap punggungmu. Kamu ini gila banget sih. Kasihan banget, aku lihat kamu sudah mengintai dari semalam. Ngapain urusan kamu? Aku kasihan sama kamu. Kamu ini datang sendiri, orang lain juga tidak mau. Kamu dikirim keranjang, orang itu juga tidak mau. Saat ini, 2 orang dari keluarga Lei yang sedang menuju lelang langsung mulai merencanakan bagaimana cara merebut preman ini. Harus mengambil tanah ini. Tidak boleh membiarkan anak dari keluarga Long ini mendapatkannya. Jika tidak, keluarga Long akan menguasai seluruh wilayah pusat daerah emas. Keluarga Long itu gila. Mereka bisa menuduh kami hingga mati karena tuduhan palsu. Hentikan, hentikan. Lolo. Kamu lihat. Aku perintahkan kau berdiri diam. Sungguh sangat mengganggu. Ah. Lagi bertengkar. Nenek, apakah perlu memanggil ambulans? Sementara ini tidak perlu. Kakak, dia menggangguku. Semua ini karena kamu. Semua ini karena kamu. Sudah siap? Anakku, bagus, sudah keluar ya. Hari ini harus berinvestasi di kekaisaran. Hei, Master. Begini saja baik. Akan segera sampai, selamat tinggal. Tuan, masih ada 40 menit sebelum lelang dimulai. Silakan pergi ke lelang dulu. Saya akan pergi memandu. Orang itu menyelamatkan seseorang. Tinggalkan sebelum 41. Tolong angkat papan untukku. Keluarga Li memiliki 1. Sampai kapan? Tolong tunda untukku hari ini. Dia terkena racun. Iya. Kemarin malam seseorang memberinya 1 baris coklat. Dia makan dan langsung pingsan. Rumah sakit tidak bisa menemukan apa-apa. Tapi ada selembar kertas di dalam kemasan coklat itu. Mengatakan hanya Dewa Dr. Zuo yang bisa menyembuhkannya. Aku membawa anakku ke sini. Racun ini disesuaikan untuk jariku yang melawan takdir. Dia tahu aku sudah tua. Kekuatan tidak cukup. Tidak bisa menggunakan formasi ini. Hanya bisa mencari kamu. Saya mengerti. Orang-orang ini ingin memperpanjang waktu. Guru, segera keluarkan formasi. Saya datang untuk menyelamatkan anak. Formasi pertama, berdiri tegak di langit dan pertemuan ratusan. Kedua kalinya Liu Tongsun. Raja tahun ini. Awalnya semua orang menunggu apakah Long Jia bisa mencapai Grand Slam Raja. Tapi sekarang Long Jiajun belum muncul. Om, sepupuku, mengapa belum datang? Dia keluar rumah lebih awal daripada kita. Keluarga kita yang bernama Zhen belum datang. Tidak bisa datang. Masih ada 2 suntikan. 1 suntikan menggunakan benang tebal. 1 suntikan disebut benang yang sampai. Sebelum aku mulai membunuh. Pandanganmu sudah menunjukkan semuanya. Tidak peduli sama sekali pada anak-anak. Hanya memperhatikanku saja. Guru sudah melihatmu sejak lama. Kau yang dikirim oleh Lei Jia, kan? Saya akan melapor ke polisi. Cepatlah pergi ke tempat lelang. 30 miliar dari keluarga Lei sebagai tawaran awal. 30 miliar, tawaran pertama. Kau belum pergi juga? Presiden memintaku untuk menunda. 3 miliar kedua. 31 miliar 35 miliar. 35 miliar pertama. Hai Tuan Tua, bagaimana Anda mengendarai mobil? Lihat saja betapa buruknya Anda menyetir mobil saya. Masih menyalahkan saya atas cara saya menyetir. Presiden keluar dari bayang-bayang. Tidak bisa dielakkan.
Aslinya mereka adalah polisi. $4,5 miliar pertama. Oke bro. Saya memutuskan untuk keluar 4,6 miliar. 4,5 miliar kedua. Secara keseluruhan belum kembali. $4,5 miliar ketiga 40. $5 miliar. 5 miliar, bagaimana dia datang untuk pertama kalinya? Saya, 5 miliar. Untuk kedua kalinya, kita semua harus mengutamakan persatuan. Harganya segini. Saya akan membagikan 30% dari seluruh proyek kepada kalian semua. Lagi pula, kita bertiga bisa menghasilkan uang bersama. $5 miliar, untuk ketiga kalinya. 5 miliar transaksi. Kekaisaran milik perusahaan Long. Wow. Sangat menakutkan. Apakah menggali tanah membuatmu begitu senang? Dunia orang kaya. Sungguh tidak menyenangkan. Halo, saya datang untuk melamar sebagai sekretaris. Permisi, di lantai berapa departemen SDM? Lantai 17. Terima kasih. Kalian punya hak apa mendorongku? Ini adalah lift khusus presiden. Saya akan memberimu uang tunai. Ada apa? Tidak ada masalah, kan? Keamanan kalian terlalu menindas. Mereka bilang ini adalah lift khususmu, lalu mendorongku jatuh. Membuat kontak mataku hilang tak terlihat. Kau sudah berkata beberapa kali. Sekarang mencari kontak mataku. Kau letakkan dulu di meja depan. Milikmu kan? Kamu mau kemana? Aku pergi ke bagian personalia. Di lantai 17. Aku ingin minta maaf atas tubuh mereka. Kalau ada yang perlu, panggil aku ya. Aku sudah menghentikannya. Tadi di lobi ada seorang gadis yang didorong oleh satpam. Lensa kontaknya jatuh. Sekarang ternyata ada masalah. Penghapusan permohonan. Tidak ada kompensasi yang ditemukan. Teruskan sanksi kepada 2 petugas keamanan. Baik, tampan. Hei, berapa banyak orang yang melamar di departemen HR hari ini? Sekretaris, kirimkan datanya padaku. Ya. Ini dia, pendidikan dan pengalaman sangat cocok. Jika kamu melihat orang lain yang tidak memiliki kualifikasi sebaik dia, ambil dia saja. Baik, saya mengerti, Presiden. Halo, siapa ini? Surprise? Ya G. Tidak bisa menebak saya, kan? Minumlah teh ini, nanti saya akan mengganggu kamu lagi. Hahaha. Tentu saja, ini adalah cinta yang mencintai saya seumur hidup. Persalinan normal. Kakak sekarang merasa sangat cantik tidak? Sangat hebat. Ayo ke sofa itu. Sekarang aku sudah mengunci pintu. Tidak ada yang tahu kita di dunia berdua ini. Kakak mau apa lagi? Aku tahu. Dia mengambil satu untuk mencintai saya seumur hidup untuk menjebakmu. Datang khusus untuk menghentikannya. Menyelamatkanmu. Menyelamatkan lebih dari itu. Aku tidak bisa membiarkan dia merusakmu. Aku lebih baik mengorbankan diriku sendiri. Aku sudah minum 2 kali.
Harus mencapai batas sebelum dia. Apa-apaan lepaskan saya. Lepaskan kamu lepaskan sepupuku. Bagaimana lensa kontak ini terlihat? Nyonya Satpam. Siapa kalian? Kami adalah tadi. Kacamata Satpammu sudah ketemu. Benarkah? Beri saya sekarang. Di tempat bos. Dia ingin memberikan langsung kepada kita. Bawa. Kamu pergi ke sana sangat tidak enak hati ya. Bos kalian? Tuan Long Jiajun? Ya? Kamu ingin mencari bos kan? Ya. Hahaha. Nona Long? Nona Long. Kau pikir aku itu orang kecil? Ah ah. Ah. Siapa yang mengantar Moemiu masuk ke Pak Dinosaurus? Bukan saya. Kamu-kamu. Ternyata kuat. Aku siap membantu dengan senjata. Sungguh. Mengapa kalian berdua tidak lebih lembut? Hahaha. Hei apa? Pemuda itu pingsan di lantai 16. Cepat panggil ambulans. Long Jiazi, aku pasti akan kembali untuk membantumu membalas dendam. Ibu. Dua dokter perempuan ini terlalu berlebihan. Setiap hari memaksa gadis di rumahku untuk memasak nasi matang. Aduh, kalian harus menghentikannya. Kalau tidak, kan merugikan saya. Apa mereka ingin mempererat hubungan? Ya. Kakak Master, kenapa kau datang ke sini? Dia adalah murid besar Zuo Shen, San Ming, anggota keluarga. Saya ingin mengunjungi kepala saya. Dia meninggalkan surat, mengatakan bahwa hari-harinya tinggal sedikit. Kak, apakah kali ini akan berhasil? Tanpa makan plum. Peluang untuk berhasil adalah nol. Dengan makan plum. Kesempatan sukses adalah nol, Gong Jiajun. Dia sudah mati. Ditambah lagi dengan pasukan hitam yang saya sewa. Dia 100%. Sulit untuk bertemu guru untuk terakhir kalinya. Saya dan guru memberi pengampunan. Kita semua tahu umur guru sudah dekat. Jangan terlalu bersedih. Kami akan menguburkannya dengan baik. Biarkan dia pergi dengan tenang. Aku punya rahasia yang ingin kukatakan padamu, saudara. Jenderal. Kau pasti akan mati setelah membunuhnya. Mengapa kau ingin menjebakku? Aku sudah jatuh miskin, orang lain memberiku 50 juta. 500.000 pun tidak ingin kuterima. Kau bisa bertanya padaku, mengapa harus berebut di antara kita? Kau bodoh. Aku bisa memintamu. Aku hanya bisa meminta sekali. Aku membunuhmu atas nama Lei Wenbiao. Aku bisa membanggakan itu seumur hidupku. Ternyata kau adalah orang Lei. Kekuatan. Kau sebenarnya tidak sekuat aku. Sekarang ada juga tim pembunuh hitam. Hari ini kau pasti akan mati. Ah, apa formasi yang kau gunakan? Kau mau memberikannya. Fokus saja pada biaya untuk masuk ke medan perang. Kompres dalam satu kaki. Pesta dimulai. Balas dendam di sini. Masih terdiam saja? Potong dia dulu. Sialan mati. Jatuh dari ketinggian ini pasti mati. Ayo.
Bocor besar. Bocor besar. Tante sarang keluarga. Ini tante sarang keluarga. Kau ini pagi-pagi. Kau ini membawa air sikat gigi untuk mencuci mukaku. Itu adalah kotoran. Kau tidak takut bau. Kau takut aku bawa air kotor. Kau sakit ya? Kamu ya, kakak? Tidak. Apakah Sang Gujie sudah buang air besar? Dukung usaha perlindungan lingkungan. Tidak ada buang air besar. Karena hari ini sembelit. Hai Oh ya, Tante San. Anakmu pergi ke kota untuk wawancara. Dia sudah pergi semalaman dan belum kembali. Aku sangat khawatir. Aku juga khawatir. Om, ini urusanmu apa? Dia bukan anakmu. Iya, itu benar. Aku adalah dia yang sangat buta mata. Dia membuatku khawatir tentang apa yang akan terjadi padanya jika dia pergi. Wah, anak perempuan ibu di sini. Mengapa kau berada dalam keadaan seperti ini? Ibu disalahkan oleh Long Jiajun. Dia telah mengganggu aku. Dia telah meninggalkanmu. Dia lepaskanmu. Itu berarti kamu tidak hamil. Oh, bukan begitu. Pertama, keamanan dia mendorongku, membuat lensa kontakku jatuh. Lalu dia mendorongku turun tangga. Dia juga mendorongku keluar gedung. Apakah kau melihatnya? Ada saksi mata. Lensa kontak saya jatuh. Sama sekali tidak terlihat seperti apa dia. Pasti ada saksi mata. Kita harus mencarinya dan menyalahkannya. Jika kita tabrak dia, kita minta ganti rugi ratusan juta. Ibu. Tidak. Siapa yang peduli dengan uang kotor itu? Aku peduli. Lihat aku sekarang kotor seperti ini. Aku pergi mandi dulu. Sungguh, ini benar-benar membuang kesempatan untuk menghasilkan uang. Baiklah, aku juga pergi sekarang. Jangan pergi dulu. Aku punya firasat. Kamu mulai memiliki perasaan terhadapku. Aku punya perasaan terhadap si wanita besar itu. Si wanita besar itu sudah muncul. Tunggu sebentar ya. Aduh. Sungguh cantik. Siapa aku? Ini tempat apa? Aku siapa? Ini tidak ada apa-apa. Di mana ada air? Tolong. Aku hampir mati. Hahaha, apa yang terjadi? Ibu, kenapa kamu merekam video? Ada video? Ada yang lebih besar apa? Aduh, kamu mencuri videoku ya? Dia itu si brengsek ya? Bukan. Kenapa kamu mengintip dia mandi? Tidak, kamu tidak mengakuinya. Ada buktinya? Aku tidak. Aku adalah ibu Zhang Jie. Sekarang di rumahku ada seorang brengsek yang mengintip aku mandi. Dia memang bajingan, jangan bilang. Saya tidak bilang. Kasus ini tidak ada hubungannya dengan saya. Apa? Ada apa ini? Apapun yang kamu katakan benar. Dengar tidak? Dia jelas-jelas sedang mengintip saya mandi. Setelah selesai pasti ingin melakukan hal-hal jahat. Mana ada waktu untuk mencuri pandang padamu? Kau bodohkah? Dia akan memilih. Apakah dia akan memilih barang cacat di Tiongkok Utara? Sepertinya juga benar. Xiao tahu wawancara. Ya. Katakan. Apakah kamu juga terpesona dengan ibuku yang anggun dan dihormati banyak orang? Ingin mendapatkan satu. Tembakan 3 burung, ya? Apakah kamu ingin kita berdua? Aku rasa itu sudah gila. Tunggu sebentar. Aku ingin makan, aku sangat lapar. Makan? Ya? Kau tidak bisa makan kotoran manusia kan? Ini adalah tempat yang ramah lingkungan. Bahan organik semuanya digunakan untuk menanam padi. Lebih baik langsung saja kita antar ke kantor polisi. Antar ke kantor polisi. Nanti dia akan dipenjara dan diperlakukan buruk. Kamu mau diperlakukan buruk? Aku tidak ingin, kecuali benar-benar memberi kita 60.000. Tapi aku tidak punya. Minta ke orang tuamu.
Siapa ayahku? Aku ayahmu. Dia ibumu, mengerti? Ada sekitar 60.000 dolar. Kau benar-benar menganggap aku bodoh. Tunggu ahahaha. Ahaha. Ah. Wah tuan ketiga. Kau pasti akan mendapat masalah jika tetangga mendengar semua keributan ini. Mereka mungkin akan melaporkan kita. Huangshu, kamu tidak tahu bahwa kamu mengintip saya mandi. Hei, saya. Masalah pribadi, sepertinya saya harus melapor ke polisi. Kalau kamu melapor, masa depan muda kamu akan hancur. Kalau begitu, tidak lebih baik kalau dia membayar sedikit uang? Tapi lihatlah dia, seperti orang bodoh. Dia bisa punya uang tidak? Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia tidak buruk-buruk amat. Ah, dia tertarik mengumpulkan barang-barang bekas. Apakah ada dompet? Ada, pasti dia orang bodoh. Bodoh maksudnya siapa? Di pertemuan Sanxia. Aduh, sudahlah, lebih baik kita lapor polisi. Hei, Zhang Wuji. Bukankah pekerja harianmu pulang untuk melahirkan anaknya? Kita bisa membuatnya bekerja selama sebulan. Pekerja harian menyediakan makan dan tempat tinggal. Pekerjaan kotor dan berat tidak ada yang berani melakukannya. Bagaimana kalau upahnya ditanggung oleh gaji? Tidak, pekerja harian. Dia mengambil cuti selama 2 bulan. Minimal harus bekerja selama 2 bulan, kan? Hahaha. Apakah kamu ingat? Bagaimana jika dia kembali mengintip kita saat mandi? Kalau begitu kita bisa tidak mandi. Nyonya Zhong, Anda tidak perlu khawatir terlalu banyak. Tuan Long Jiajun hanya hilang selama 36 jam. Belum tentu ada bahaya. Menurut penilaian kami, kemungkinan untuk diculik lebih besar. Hari itu kami mengantar guru dari kuil kecil. Lalu diserang oleh puluhan orang berbaju hitam. Saya dan saudara guru berjuang sekuat tenaga. Karena itu malam hari. Langit sangat gelap. Kami pun terpisah. Saat saya berhasil keluar dari bahaya, saya segera melapor ke polisi. Ketika saya kembali, dia dan orang-orang berpakaian hitam itu sudah menghilang. Momo, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bisa melindungi prajurit dengan baik. Sekarang, apapun yang saya katakan juga tidak ada gunanya. Yang terpenting adalah mengantarkannya pulang. Bahkan jika dia diculik, kita seharusnya sudah menerima telepon dari para penculik. Minta uang dari mereka, yaitu kekayaan adalah barang duniawi. Berikan saja kepadanya. Tapi tidak ada satu telepon pun. Takutnya negara mengambil tindakan terhadap kita. Kami kepolisian sangat memperhatikan kasus ini. Tuan Long Jiajun adalah pemuda berbakat di kota ini. Bekerja sama dengan pengembang utama dalam berbagai proyek pembangunan publik. Kami tidak akan membiarkannya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau begitu tidak ada yang tidak diinginkan, tapi itu juga bisa jadi tidak diinginkan. Iya, kalau sepupu sampai terjadi sesuatu, kalian tidak akan sanggup menanggungnya. Jangan bicara sembarangan. Kami percaya pada kemampuan polisi. Cepatlah sedikit. Tidak ada makan? Apakah kamu memberinya makan? Tentu saja ada. Lobster dan abalon. Ayam juga sudah dia makan. Kapan? Aku memberinya makan saat aku bermimpi. Bahkan sudah 2 kali. Jadi, itu berarti tidak memberinya makan? Kenapa tidak? Sudah dibilang minggu lalu diberi. Hei 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 hei. Ada apa? Kotaku tidak rusak, kan? Aduh, sudahlah, sudahlah. Aku pergi cepat-cepat masak mie untuknya. Halo. Mengapa menyentuh saya? Cepat pindahkan itu. Wah, kau harus membayar untuk ini. Wah, mengapa lama sekali makan? Berapa mangkuk sekarang? Mangkuk ke-9. 1 bungkus sudah dimasukkan ke 9 mangkuk, 1 mangkuk 1 paket sudah dimakan 9 biji. Wang Chai, kamu ternyata menggigit orangnya. Wah, masih makan. Aduh, cepat datang sini. Minyak sudah habis, kamu tidak ada yang bisa dimakan lagi. Aduh, airnya beku banget ya. Tuangkan sedikit air panas. Ah. Ahahaha. Apa yang kalian lakukan? Cepat pergi atau kubunuh kalian. Oh, bukankah itu anak yang terbaring di lereng bukit pada malam itu? Apa yang kau inginkan? Ingin mengembalikan jam ini? Kau bermimpi. Kamu bisa tahu siapa aku. Tahu kamu adalah tikus. Aku lupa siapa itu. Berkedok apa? Pukul dia ah.
Ah, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Ular berbisa apapun, pegang 7 inci, pasti akan takluk. Disedot darah jadi merah. Lagi menggunakan jarum racun untuk mengusir racun. Setelah itu minum teh penawar racun dan dia bisa tanpa oksigen. Dia terkena racun. Dia terkena racun. Apa yang terjadi? Siapa kalian berempat? Ibu bapaknya digigit ular. Bodoh ini kakaknya akan menyembuhkannya. Dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Bibirnya bisa jadi seperti ini. Bagaimana dia menyembuhkannya? Bangun, bangun. Benar-benar sembuh. Hampir saja aku memberi makanmu pergi. Apakah ada yang tutup? Ada yang tidak tutup. Ada seseorang di sana yang digigit ular. Dia datang untuk mendapatkan obat dan menyelamatkan orang tersebut. Oh, lihatlah apakah obat yang dia dapatkan berguna. Itu bisa saja. Kamu main-main dengan air dan api. Siapakah yang satu ini? Yang satu ini adalah saya. Bodoh. Bodoh, ada apa denganmu? Kau akan mati, jangan bergerak. Sudah sadar? Begitu beracunnya. Racun ini sangat mematikan. Kalau racun ini tidak membunuhmu, berarti kau ada sedikit kemampuan. Aku lapar. Aku lapar lagi. Nanti aku masak mie untukmu. Jangan salahkan aku. Kalian ngapain? Bos, kami datang untuk minta maaf padamu. Maafkan kami, hari itu kamu pingsan di tanjakan. Kami mengambil jam tangan dan dompetmu. Ini jam tanganmu, kami kembalikan. Berikan saya. Di mana dompetnya? Kami tidak tahu di mana dompet itu karena kami hanya melihat sedikit uang. Aduh. Kakak, kamu bisa bertarung dan juga bisa mengobati penyakit. Mulai sekarang kami akan mengikuti kamu. Iya, bagus. Jangan, mereka sekelompok orang itu ada di desa. Ternyata mencuri ya. Merampok bukan pekerjaan orang baik. Jadi kami sudah memperbaiki diri. Kedepannya kami akan mendengarkan pemimpin kami. Baiklah, anak-anak. Kalian pulang saja dulu. Kalau pemimpin kalian mencari kalian, dia akan mencarimu di rumah ya. Jangan pergi dulu. Saat datang berikutnya, bawa sedikit suplemen untuk bosmu, sambil bawa sedikit hadiah untuk menghormati guru. Jam tangan ini. Jam berapa sekarang? Sepertinya dia adalah orang kaya. Ternyata memang punya sedikit status. Lebih baik kita serahkan dia ke polisi. Kamu bodoh ya? Mau mengirim dewa kekayaan ke kantor polisi? Pertama potong 1 kali. Ibu, apa yang kamu lakukan ini ilegal. Ini disebut ilegal. Dia terluka, aku menyelamatkannya. Biarkan dia menikmati hidupnya. Masih tinggal di mulut. Apakah kau harus membayar untuk hotel ini? Ini disebut tindak pidana. Bukan begitu, lihat dia, tubuhnya dipukulmu satu persatu. Nanti kalau diketahui orang lain akan mengatakan bahwa kau telah menyiksanya. Kapan aku pernah memukulnya? Tanyakan padanya apakah aku pernah memukulmu. Pikirkan siapa yang memukulmu. Ibu, hal seperti ini kamu harus salahkan aku. Tidak mungkin, siapa yang bilang? Kamu. Wow, tidak tahu berterima kasih. Nanti biar Wang Chai yang masak mie untukmu. Wang Chai bisa masak mie? Aku bilang sama kamu. Nanti tidak perlu makan mie instan lagi. Aku ingin kamu makan yang baik. Paha ayam. Paha ayam. Paha ayam. Tuliskan kode sebelum periksa dokter. Setelah periksa dokter, beli barang di toko supermarket. Semakin banyak belanjaan, semakin banyak diskon. Kenapa resep dokter ini begitu aneh? 2 bungkus coklat, 1 bungkus makanan pedas, 3 bungkus mie instan. Baru setelah itu obat-obatan seperti Pepa dan lainnya. Apakah kamu pernah mendengar tentang resep Yuan Yang? Inilah resep Yuan Yang, itu. Obatnya ada di sana, di apotek tradisional itu. Bisa dibeli di supermarket kita. Coba pikirkan. Setelah minum obat mulut pahit, mau minum obat atau tidak, makan coklat. Dan ada mie pedas dan mie instan yang meningkatkan efektivitas obat. Aku tahu, mengerti, terima kasih, tabib.
Aku ingin kakak Long. Semakin baik, kan, saudara naga? Aku tidak mengerti apa yang dimaksud dengan dokter dewa. Hei, tunggu sebentar, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Halo, kau tahu kan? Kau tahu kan? Betul kan? Aku ingat sekarang. Aku mengerti, aku mengerti. Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalian pelan-pelan saja. Ternyata benar-benar bisa turun begitu banyak. Tolong turunkan tenda saya sedikit. Hanya hari ini yang bisa dihubungi. Tidak ada yang bisa dilakukan. 2 hari ini lebih baik daripada tidak sama sekali, kan? Wow, tidak mungkin. Bisnisnya begitu baik, tentu saja. Apa itu? Ini dari grup Long. Surat undangan. Mereka benar-benar mengundang saya untuk menjadi sekretaris. Sepertinya orang Long Jiajun ini juga tidak begitu buruk. Apa dia menyukaimu? Bisa jadi begitu. Tapi saya juga tidak takut padanya. Jika dia berani menyentuhku, aku akan memukulnya. Jika ada yang mengambil keuntungan darimu, yang pertama kali perlu dilakukan bukanlah melawan, tapi merekam video. Setelah merekam video, baru ada bukti, kan? Iya, benar. Apa urusannya denganmu? Tidak melihat wanita cantik. Apakah kau sudah puas? Kau sudah puas dengan penampilanku? Pergi. Long Jiagun hilang begitu lama. Dan keluarga Long juga telah melaporkan ke polisi. Namun pertanyaannya sekarang adalah, kemana Long Jiagun pergi? Lan Wen Biao, bukankah kau bilang punya rencana untuk mengambil kembali harta keluarga Long? Mengapa sampai sekarang belum ada tanda-tanda? Tiga bulan yang lalu, saya menemukan itu di Jepang. Bagaimana hasilnya? Hahaha, apakah ada kemiripan sekitar 8 atau 90%? Saat itu, saya mencari seorang dokter bedah plastik untuk mengubahnya agar terlihat seperti Long Jiajun. Lalu saya melanjutkan permainan saya. Namun, ada masalah sekarang. Long Jiajun hilang. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa memastikan apakah dia benar-benar mati. Bagaimana jika Long Jiajun ketahuan kalau dia kembali? Trichoderma. Ini adalah Trichoderma. Kamu dan Honda pergilah ke rumah Long. Di satu sisi, lindungi Honda. Di sisi lain, bantu pasukan Basmasa menemukan kebahagiaan tentara Long. Menerima upah. Menghapus bencana untuk orang lain. Urusan ini terserah padaku. Hehehe. Halo, saya datang untuk melamar pekerjaan. Ini surat lamaran saya. Baik, saya akan memberitahu manajer departemen personel. Wah, terjadi apa ini? Di atas sangat bahagia. Aku juga tidak tahu. Xiao Lian, cepat datang untuk merayakan. Tuan Long, seluruh perusahaan sedang bagi-bagi angpau besar. Kenapa minum sampanye? Presiden Long sudah kembali. Itu hebat sekali. Tuan Long pergi kemana? Tuan Long hilang selama 10 hari. Kami pikir dia diculik. Baiklah, dia kembali. Kau dulu ke lantai 17 dan cari manajer departemen sumber daya manusia. Siapa tahu masih sempat dapat hongbao besar. Ibu sangat muda. Sungguh tidak menghormati. Kousin, kau baik-baik saja. Sangat baik kau pulang. Mengapa tidak ada kabar selama 10 hari terakhir? Tidak ada telepon pun masuk. Oh, inilah keahlian senior-senior ini. Kali ini, senior kami diserang saat mencari gurunya. Perusahaan sementara dan rumah keluarga memiliki pengkhianat. Jika aku menghubungimu, kamu akan segera mengejarku. Sebenarnya saya mengalami sedikit cedera internal. Selama 7 hari berturut-turut saya menggunakan ki saya untuk menyembuhkan diri sendiri. Jadi saya pergi bersama saudara senior 2 hari yang lalu. Untuk mengatur segalanya untuknya. Menyelidiki pengkhianat itu. Tuan Chen itu. Siapa pengkhianat itu? Siapa orang itu? Masih belum tahu. Aku harus mencari cara untuk mengeluarkannya. Tapi semua rahasia keuangan keluarga dan perusahaan sudah diambil oleh kakak keduanya. Apakah perlu meningkatkan keamanan? Pecat saja mereka semua. Kakak senior akan membawa orang-orangnya sebagai pengawal. Dia sendiri akan menjadi manajer pengawal. Dengan begitu pasti aman.
Oh, kalau begitu aku tenang. MA, kami akan pindah ke aku. Itu saja. Kakak sepupu, untuk merayakan kamu melepas sepatu. Malam ini aku traktir kamu makan malam. Baiklah, aku traktir kamu makan malam ringan. Presiden, apa yang terjadi? Gadis yang ingin Anda pekerjakan pada hari itu sudah tiba. Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Gadis itu kehilangan lensa kontaknya. Setelah itu, gadis itu bahkan diusir oleh keamanan. Pada kesempatan terakhir, Anda mengatakan akan memberikan kompensasinya. Oh iya? Saya hampir lupa. Biarkan dia masuk. Masuklah. Kamu datang. Wah, orang ini mirip sekali dengan bodoh di rumahku. Bapak adalah Hemerlong Jiajun. Kamu tidak mengenal CEO-nya? Saya datang sebelumnya dan diusir oleh keamanan karena lensa kontak saya. Saya tidak bisa melihat wujud aslinya. Kalau begitu kamu jadi sekretaris kedua saja. Katakan padanya aku pergi duluan. Pasti ada yang kurus di sini. Tidak ada sedikit pun keberuntungan. Kamu lihat apa sih? Apa kamu tidak melihatku baik-baik? Tentu saja tidak seindah kamu. Kalau begitu aku bagaimana? Kalian berdua sangat cantik. Nanti malam kita makan malam dulu baru ngobrol ya. Bagaimana? Setuju? Jiajun, kamu sebaiknya pulang dan istirahat sebentar. Oh baik. Kau ini brengsek. Kehidupan cinta yang luar biasa ya. Begitu banyak uang dolar. Oh mengejar kamu untuk bercerita tentang cinta. Dua bahasa Fei Fei ini, aku bisa segera mengatasi. Aku lebih suka yang satu itu. Baor. Kamu ini iblis Jepang kecil. Tidak makan sayuran sendiri. Setelah kamu selesai makan, segera atur untukku. Atau kamu merasa kesal? Siapa berani tidak mendengarkan perencanaanmu? Bagaimana langkah selanjutnya? Berdasarkan rencana putra besar keluarga Lei. Pertama-tama kita merancang perencanaan Raja Menara Tertinggi. Kemudian membawa dana keluarga You dan Fen ke dalam. Dan terakhir, keluarga Lei akan menelan habis semua dana dari keluarga Long, Fen, dan You. Berapa banyak yang kita dapat? Jangan khawatir, tidak akan kurang sedikit pun. Kamu. Bos dunia persilatan itu yang membayar. Jika dia berani begitu, dia sedang mencari mati. Aku rasa itu sudah cukup. Itu adalah kebahagiaan keluarga Long. Dia seharusnya tahu banyak rahasia tentara keluarga Long. Apa yang kau beritahu aku hanya permukaan saja. Aku merasa sangat berbahaya dekat dia. Usahakan untuk menjauh darinya. Pindahkan dia. Jika terus seperti ini, saya akan. Kamu adalah Fang Bauer. Iya, saya adalah. Saya adalah sekretaris pribadi pemilik perusahaan. Saya dipanggil OK. Oh, halo. Hari ini adalah hari pertama saya bekerja. Tapi bos tidak mengatur apapun untukku. Bos juga baru saja kembali. Dia mungkin sedikit sibuk, tapi dia membuatmu menjadi sekretaris keduanya. Dia punya rencananya sendiri. Ngomong-ngomong, sifat bos memang agak aneh. Dari 3 kali aku bertemu dengannya. Setiap kali berbeda. Apa yang berbeda? Pertama kali saya bertemu dengannya dia datang ke perusahaan untuk wawancara. Saat itu dia ditendang oleh penjaga keamanan. Dia jatuh dan lensa kontaknya terlepas. Kali itu dia sangat sopan dan lembut saat membantu saya bangkit. Kedua kalinya saya bertemu dengannya di lift. Saya malu untuk mengatakannya. Dia sedikit menjadi orang yang kasar. Tidak mungkin, bos kami sangat serius. Masih ada 2 sepupu. Biasanya mereka juga cukup berani. Tapi bos tidak melirik mereka sama sekali. Kalau begitu saya tidak tahu. Tapi saat saya bertemu dia 2 kali sebelumnya, saya tidak melihat dengan jelas bagaimana penampilannya. Tapi hari ini bertemu bos yang sebenarnya terasa sangat berbeda dari 2 kali sebelumnya. Ada apa yang berbeda? Mungkin terdengar sedikit bodoh. Saya merasa bos hari ini tampaknya bukan orang yang sama dengan 2 kali sebelumnya. Kau tidak bohong. Bos kali ini pulang, sifatnya berbeda dari sebelumnya. Tapi dia tetap dia. Mungkin hidupnya dalam bahaya. Mungkin pikirannya sedikit kacau. Kamu bilang bos. Aku tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, kata-kata ini bukan untukku. Kamu anggap saja tidak tahu, ya? Aku tidak mendengar apapun, tenang saja. Baiklah, debu kembali jadi debu. Ibu, aku sudah pulang. Wah, ada apa ini? Bantu dia potong rambut. Bukan masalah kamu bisa atau tidak. Apakah kamu bisa memotong? Tidak apa-apa, tutup mangkuk sup itu, tidak usah bergerak. Anak 3 tahun seperti kamu yang akan memotong gaya iPhone ini.
Dia baru 3 tahun, kalau tidak potong gaya ini, potong gaya apa? Lagi pula, dia membantu melihat dokter. Tutup matanya dan lihat ke depan. Kau potong apa sih ah? Sudah. Cukup, jangan ngomong lagi. Aku pergi ya. Mau kemana? Ke tempat hiburan lah. Tunggu sebentar, jangan-jangan kau lagi kesurupan dewa judi dan mau main mahjong lagi kan? Ternyata memang anakku. Dah. Sudah berapa kali kukatakan, kamu tidak mendengarkan. Sekali lagi pergi bermain dengan si penjual mobil rongsokan dan si gemuk pemalas. Setiap kali main mahjong, kamu selalu suka melakukan teknik yang aneh. Hati-hati nanti jika tertangkap, tanganmu bisa dipotong. Huhuhu. Aku adalah yang tercepat di Asia. Tangkap Sanjiang, pukul Sanjiang. Saya punya keahlian, tidak masalah. Sering berada di tepi sungai, mana ada yang tidak basah sepatunya. Hati-hati, jangan pergi. Saya bilang, akhir-akhir ini sudah dapat banyak uang. Uang diletakkan di saku. Kalau tidak digulirkan, ia akan semakin banyak. Sekarang biarkan ia bergulir sedikit. Jangan sentuh leher, jangan sentuh. Jangan sentuh. Mama, aku lapar. Kalian berdua benar-benar membuatku frustasi. Baiklah, aku akan masak mie untukmu. Sosis. Baik. Giliranmu, cepatlah. Baiklah. 6 kue. Milihnya lama sekali. Milih istri, ya. Oke, keluarlah. Hei, Pak Oshan. Kamu belakangan ini tampaknya kurang sehat, ya? Terbaring tak bisa tidur. Mata terbuka hingga fajar tiba. Kau pikirkanlah. Jangan pikirkan selebriti atau wanita cantik. Nah, hari ini kau akan semakin susah tidur. Karena aku ini sudah 3 tahun makan kucing. Oh ya. Apakah kau bercanda? Tidak mungkin kan? Mungkin saja, tapi tidak ada cara. Oh datanglah. Itu saja ukurannya. Tentu saja oh. Ini permainan kartu kan? Oh semakin besar. Kamu 1 tahun lebih tua. Nama saya Nuofei ah. Sulit untuk tidak menyentuh diri sendiri ah. Diberi uang baiklah. Gorila besar. Lagi datang. Ayo 3 bibi ah. Terakhir ini kamu telah menghasilkan banyak uang kan? Kamu seharusnya datang untuk mengantarkan sedikit untuk kami. Kenapa masih datang ke sini untuk mengambil? Saya juga ingin. Siapa suruh kalian terlihat seperti mesin ATM? Tinggal tekan langsung keluar uang. Hahaha. Ya ampun. Mulutnya sudah terbuka. Begitu besar. Menghisap darah hahaha. Aduh. Tidak ada cara lain? Kamu tahu siapa yang aku sembah di dalam? Yorunfa, Dewa Judi. Juga Liang Yongqi. Sanggu, apakah kamu yang membayar? Kamu merendahkan martabatku. Menghina gelombang saya. Memutarbalikkan jiwa saya. Membunuh integritas saya. Saya sudah. Kamu menyebutnya pertandingan promosi. Saya menemukan 10 sen saya serahkan kepada guru. Saya menemukan 1 yuan saya serahkan kepada ibu. Menemukan 100 yuan saya simpan. Saya tidak menggunakannya sendiri. Saya menunggu orang itu untuk mengambilnya. Jika kamu melakukan ini, saya akan mencari pengacara untuk menuntut kalian. Katakan saya berasal dari kampung halaman. Ada buktinya. Silakan cari dan ambil. Jika tidak bisa, bayar 100.000. Ada tidak? Sudahkah? Oh. Kalian salah. Aku tidak akan main-main dengan kalian lagi. Baik. Segera tangkap dia kembali. Bangsat, mau kabur lagi. Terus saja pukul. Pukul siapa takut siapa. Pukul. Main curang lagi. Bayi kecil. Kamu bilang rumahmu di mana sih? Tidak tahu. Aku tahu kamu tidak ingin kembali. Di sini cukup baik. Kenapa? Karena ada kamu. Tapi kamu tidak merindukan keluargamu? Merindukan sih, tapi aku juga sudah lupa siapa mereka.
Tenang saja, kita akan mencarinya perlahan. Pasti bisa menemukan mereka. Jadi jika saya menemukannya, apakah saya masih bisa kembali mencari kalian? Tentu saja, kamu bisa kembali dan sering mengunjungi kami. Baiklah. Wang Bo, kenapa kamu begitu terburu-buru? Kamu masih ada waktu untuk makan? Apa ibumu ada masalah? Tolong. 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 Kalian mau bagaimana? Jangan pukul ginjal saya. Saya punya radang ginjal. Ginjal saya tidak berharga. Pukul apa ginjalmu? Ini untuk memberitahumu agar tidak tertipu lagi. Sejak kecil sudah tahu prinsip ini. Hanya tidak bisa menahan diri. Maafkan saya. Besar sekali. Apa yang kamu katakan? Belum memukulmu, kamu sudah teriak. Jadi maksudmu ingin memukulku? Tidak, biarkan aku melakukan apapun padanya. Aku tidak tahu. Pertanyaan pilihan, silakan dengarkan. Pilihan A, biarkan aku menusuk jari-jarimu satu persatu. Pilihan B, mematahkan jari-jarimu. Huang Xiaoxi. Kau ikuti irama. Hahaha. Tidak bisa, mulutku tidak boleh sembarangan dimasukkan sesuatu. Ah. Tutup mulutmu. Aku takut nanti saat kau merasa sakit, kau akan menelan lidahmu. Oke. Sange. Pada saat ini saya memiliki sebuah rahasia. Saya telah menyimpannya di dalam hati cukup lama. Saya harus memberitahumu. Rahasia apa? Saya mencintaimu. Saat ini saya tidak ingin menghancurkan jarimu. Saya ingin menghancurkan gigimu satu persatu. Itu tidak perlu kamu. Repot, gigi saya semua palsu. Saya bisa memberikannya semua padamu. Hentikan. Hentikan, kami baru saja melapor ke polisi. Melapor ke polisi. Melapor apa sih? Ibumu mengeluarkan banyak uang. Kamu tidak bisa melaporkanku ke polisi. Aku bilang padamu, segera lepaskan Dewiku. Kalau tidak, itu bukan urusanku. Nanti aku hukum kamu untuk makan semua kotoran. Kakak, wajahmu tidak terlihat baik. Kamu tidak bisa tidur, kan? Bagaimana kamu tahu? Pasti dia sakit kepala. Coba ceritakan. Wow. Aduh. Energi lemah, darah lemah, ginjal lemah, yin lemah, sepertinya tidak bisa lagi. Iya, benar. Dia bicara sembarangan di sini. Oh, kalau kamu tidak disembuhkan, mungkin kamu tidak bisa tidur selama 7 malam berturut-turut. Lalu kamu akan kehilangan akal dan darah mengalir mundur. Dan kemudian, apakah kamu benar-benar mendengarkanku berbicara sembarangan? Berapa lama kamu sudah tidak tidur dengan baik? Bos, kamu sudah 8 hari tidak tidur dengan baik. Kakak ipar bilang kamu tidak bisa. Sudah 6 kali, brengsek. Begini saja. Kamu lepaskan 3 bibi itu. Akan membantumu sembuh. Kalau tidak bisa sembuh, terserah kamu. Kalau tidak bisa sembuh, supermarket 3 bibi akan memberimu tanpa syarat. Tidak bisa. Kita tinggal di mana? Dia berani pikir dia bisa tinggal bersamaku? Dia tertidur. Kamu menggunakan ilmu hitam apa? Kamu masuk. Aku akan bangun besok. Kalau kalian masukkan dia, bagaimana jika kalian pergi? Maksudnya, itu tidak mungkin. Kami di sini menemani ibuku. Nanti setelah ibu bangun, kita bicarakan lagi. Baiklah. Ayo. Bos, pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Setiap jarum ditusuk 2 kali. Sudah bisa pergi. Tunggu dia bangun. Bodoh, kali ini, kamu sangat beruntung menyelamatkan orang yang begitu penting. Nanti, aku tinggal pakai bulu ayam buat memukul kepala dan kaki kamu. Sangat mudah. Hahaha. Jangan bermain lagi, kali ini jangan sampai terlambat. Jangan pernah berjudi lagi di masa depan. Makan, makan, makan. Kamu ketawa apa? Saya cubit kamu. Saya diam. Hari ini, minum sampai puas. DJ itu memainkan musik yang sangat asyik. Kamu senang? Saya juga senang. Kamu ini sangat munafik, hari itu membungkus diri seperti hadiah. Naik ke tempat tidurmu.
Pagi-pagi ingin kamu memelukku, tapi tidak menghiraukanku. Malam ini malah begitu bersemangat. Kamu ini munafik. Kali terakhir aku tidak bangun, kan? Iya, aku hanya ingin kamu membuka mata. Apa iya? Waktu itu kamu sikat gigi, saya takut mengganggu suasana. Sekarang. Jadi, apakah kamu mencintaiku? Saya akan membawa kamu ke tempat yang saya cintai. Kalau begitu, kamu tidak boleh berhubungan dengan Yunyu. Juga tidak boleh berhubungan dengan sekretaris-sekretaris cantik di perusahaan itu. Terutama yang hari ini, si Baoru. Mulai besok aku tidak akan peduli padanya. Semua salah pamanku. Dia minum terlalu banyak dan memaksa aku untuk tinggal dan merawatnya. Kemampuan minum Jiajun selalu bagus. Bagaimana mungkin dia mabuk? Minuman tidak membuat orang mabuk, orang yang membuat dirinya sendiri mabuk. Oh, apa yang kau lakukan di sini? Setiap hari aku menjemputmu bekerja di Shanghai. Masih di mobil melaporkan pekerjaanmu. Tidak membuang-buang waktu, kan? Ah, iya. Aku mabuk, jadi aku lupa segalanya. aku keluar dulu. Kamu tetap di sini menemani ibuku saja. Aku merasa bertemu bos hari ini seperti bukan orang yang sama dengan 2 kali sebelumnya. Minum teh. Fei Fei tidur bersama Jiajun semalam? Ayo, tidak masalah. Ini pertanyaan yang sangat memalukan. Gadis seharusnya tidak terlalu sembarangan jika tidak ada dasar perasaan. Kakak sepupu sudah setuju untuk menikah denganku. Benarkah? Selamat pagi. Tidur semalam benar-benar terasa nyaman. Selamat pagi. Apa saya sudah tertidur? Iya, kamu sudah tertidur. Iya, kamu sudah tidur lebih dari 10 jam. Tak heran kamu semangat sekali. Tak heran kamu merasa nyaman. Kamu harus berterima kasih kepada dokter Huatuo kita. Dia yang membantumu dengan akupunktur. Baru saja mengobati insomnia Anda. Aduh. Dokter, Anda benar-benar seperti Huatuo yang hidup. Apakah Anda sudah baik-baik saja? Belakangan ini sudah lebih baik. Kalau ada waktu, datanglah untuk akupunktur lagi. Mungkin akan lebih baik dari sebelumnya. Ayo. Kembali ke istri saudara laki-lakimu. Oh, 3 kakak salah menunjuk pria mana yang harus dilakukan. Oh ya sudahlah. Nanti kita tidak usah bermain kartu dengannya lagi. Pergi. Perhatikan next time ya. Ayo pergi, cepatlah pergi ah. Uangku tinggalkan. Ini adalah apa yang kalian katakan sendiri. Sepakat. Ayo. Oh mama, saya sudah ambil cuti setengah hari. Siang ini harus pergi kerja. Ayo kamu pergi kerja kamu. Kami kembali untuk membantu orang lain berobat. Target panahmu. Tubuhmu seksi dan bersemangat. Kemarin pasti kamu sangat senang. Pinggangku hampir patah. Kamu masih bilang aku. Merekam selama 2 atau 3 jam. Ada yang dilihat, tidak ada yang dimakan. Lain kali aku tidak mau lagi. Apakah teknik pengambilan gambarmu baik? Pasti bisa. Di ponselku. Keluarkan dan lihat. Kau sudah syuting film dewasa di Jepang, ya? Kau punya banyak trik. Aku ini yang asli. Aku punya cara untuk gadis seperti itu. Tapi dia tidak mau. Tapi sekretaris kecilmu itu tidak mudah, ya? Cewek sok serius seperti itu. Setelah Xiaoxin berkencan dengan dia untuk waktu yang lama, akhirnya dia menyerah. Aku sudah tahu. Aku tahu kamu tidak perlu memikirkan trik-trik yang aneh. Fei Fei membuka satu pintu. Emma Junyue juga merasakannya. Hal yang paling menyakitkan, kan? Nanti aku akan memberitahu kamu. Video sudah terambil. Pemilik perusahaan tidak mendengarkan kita. Baiklah. Aku juga akan mencobanya. Aku juga ingin mencobanya. Ternyata pemilik perusahaan memang seperti itu jenisnya. Syukurlah aku mendengarnya. Kedepannya, benar-benar harus sangat hati-hati dengan dia.
Aku selalu merasa bahwa kakak Cimei bukan orang baik. Tapi tidak menyangka sekarang tuan muda juga begitu. Sungguh tidak percaya apa yang aku dengar dengan telinga sendiri. Masih bisa saja ada yang palsu. Kali ini, jika Long Pai tahu, pasti akan sangat marah. Tapi dengan statusku, aku tidak bisa berbicara padanya. Kecuali ada bukti. Bukti. Jangan bicara, jangan bicara. Sudah kembali ya? Aku baru saja pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan pagi ini. Nanti pergi ke kantorku untuk merapikan dokumen. Kakak senior, antarkan dia keluar ya. Hei, bos. Honda, apakah kamu sudah mengikuti perintahku selama beberapa hari ini? Tentu saja, ada salinan lengkap dari rencana besar mereka yang bisa kamu berikan padaku. Ingat, sekarang tidak nyaman. Nanti saja, ya. Takut orang lain curiga kamu sedang melakukan sesuatu. Apa maksudnya? Jangan khawatir, bos. Aku akan sangat bergantung padamu untuk banyak hal ke depannya. Baiklah, aku mengerti. 2 hari lagi akan menghubungimu. Bocah nakal. Tenang saja. Apakah Zhao Wei ada urusan? Ada, Tuan Muda. Apa yang ingin Anda perintahkan kepada saya? Tolong salin desain dari Raja para Raja dan berikan kepada saya. Saya ingin membawanya pulang untuk melihat apakah ada ruang untuk perbaikan. Gambar ini terkunci di berangkas Anda sendiri. Ambil dan berikan kepada saya. Saya akan menyalinnya sebentar. Apakah saya harus melakukan hal kecil seperti ini? Bukan, Tuan. Kodenya adalah kunci sidik jari Anda. Anda harus mengambilnya sendiri. Hal seperti ini saya ingin bantu, tapi tidak bisa. Ya benar, benar. Beberapa hari ini benar-benar lupa dengan segalanya. Halo saudara perempuan, ada masalah. Masalah apa? Kotak besi keluarga Long memerlukan sidik jari dia untuk membuka seluruh tempat itu. Desain penting ada di dalamnya. Tanpa sidik jari dia, tidak bisa dibuka. Lalu bagaimana? Kamu harus menemukannya. Hidup atau mati. Harus ada buktinya. Jika mengambil jarinya bisa membuka berangkas, bukan? Sudah berhari-hari ini. Pasti sudah muncul kalau tidak ada apa-apa. Sekarang kamu mau mencarinya di mana? Jika tidak ketemu, rencanaku akan hancur. Aku akan pergi ke kuil untuk mencarimu. Beritahu Lei Yuan Biao. Minta pasukan hiu hitam untuk membantuku. Baik, tapi harus segera. Karena orang hitam itu sepertinya sudah mulai curiga padaku, jangan banyak bicara. Cari dengan teliti. Lihat apakah bisa menemukan jejak tentara Longjia. Ini adalah Sokuai.